Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di pembelajaran mengenai SNBT, yaitu materi penalaran umum, khususnya untuk bagian yang perhitungan di paket 2. Ini saya ambil dari buku Erlangga, jadi bagi teman-teman yang sedang belajar menggunakan buku yang sama, kita bisa sama-sama belajar dan sharing. Nah, untuk soal yang pertama itu tentang deret. Nah, di sini kita ketahui, di sini ada dua pola, dan kita harus memecahkan mengenai pola dari setiap deretnya. Nah, pola yang pertama, ini kita bisa lihat ya, 1, 2, P, 4, 5. Berarti otomatis P-nya adalah di 3. Kemudian pola deret yang kedua, itu ada angka 0, 4, Q, 48, 100. Dan sini kita bisa melihat ada pola bilangan yaitu 0 kali 1 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 2, 3 kali 4 pangkat 2, 4 kali 5 pangkat 2. Maka dari itu, untuk yang Q itu kemungkinan adalah 2 kali 3 pangkat 2, yaitu 18. Sehingga P-nya 3 ditambah 18 ketemu 21. Sehingga jawaban adalah yang A. Selanjutnya di sini adalah deret tetapi menggunakan huruf. Nah, kalau seperti ini mungkin kita bisa dengan menulisnya untuk kasih orat-oratannya. Jadi tenang, ada orat-oratannya. Nah, di sini pola yang pertama kita lihat ada D, F. Nah, D, F berarti ada huruf E-nya yang hilang. D, E, F, G, H. Oke, H. Nah, H ada dua nih, B atau C. Kita pola yang kedua ada G, J, C. G, H, I. Berarti ada dua huruf yang terlampaui. J, K, L, F. Jadi jawabannya adalah yang C, H, dan M. Kita ya kurang lebih untuk polanya. Jadi lebih baik ditulis saja. Kemudian yang ketiga, nah di sini pola juga. Bagaimana kita menghitung kotak-kotak ini sehingga kita bisa menemukan nilai dari P. Kita lihat polanya seperti ini. 8 dikali 8 dikurangi 3 kali 15 sehingga menemukan angka yang di dalam. Ini pun sudah sesuai ketika kita gunakan di gambar yang kedua. 7 kali 6 dikurangi 2 kali 4 ketemu 34. Maka ketika untuk mencari nilai P ya sama. 7 kali 8 dikurangi 3P. 3 dikali P sama dengan 44. Maka nilainya berapa? Nah, tinggal 3P sama dengan 44 dikurangi 56. Berarti negatif 12 dibagi negatif 3 ketemu. P-nya adalah 4. Yaitu jawabannya B. Soal selanjutnya. Nah, di sini ada soal cerita. Di sini kita harus hati-hati. Jadi ketika membaca, alangkah lebih baiknya sudah sambil coret-coret. Diketahui bahwa Pak Harno beternak kambing sebanyak 30 ekor. Separuh jumlah kambing tersebut jumlah etawa. Berarti separuh jumlah kambing tersebut jumlah etawa. Berarti etawanya ada berapa? Ada 15 karena totalnya 30. Selain itu, kambing betinanya berjumlah 20, berarti ada jantan 10 ekor. Apabila kambing betinanya 8 ekor jenis etawa, banyaknya kambing jantan yang bukan jenis etawa. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Jumlah kambingnya tadi 30, jumlah kambing etawa 15. Betinanya ada 8. Nah, berarti otomatis yang jantan etawanya ada 7. Betinanya ada 20, jantannya ada 10. 10 kurangi 7 ketemu 3. Jawaban yang B. Kemudian yang nomor 25. Selanjutnya di sini ada proyek pembangunan jembatan direncanakan selesai dalam waktu 180 hari dengan mempekerjakan 50 orang. Setelah pekerjaan berjalan 120 hari, pekerjaan berhenti 2 minggu akibat banjir. Karena tidak ada keterangan, jadi 2 minggu ini kita anggap full, jadi 7 hari, 14 hari. Jika pemborong menginginkan pekerjaan secara tepat waktu, banyaknya pekerja yang harus ditambahkan. Jadi pekerja yang minimal harus ditambahkan. Jadi dari 180 hari lagi tadi sudah terlaksana 120 hari. Maka kurang yaitu 60 hari. 60 hari ada 50 orang, tapi berhenti nih. Sedangkan harus selesai tepat waktu. Nah, padahal 60 tadi dikurangi 14, berarti ada tinggal sisa yaitu 46 hari. Jadi yang atas kita abaikan, langsung kita perbedaannya di sini. 60 hari butuh 50 orang, 46 hari berapa orang? X di sini kita keseluruhan dulu karena kita hanya nyari nanti tambahannya. Jadi X sama dengan 60 kali 50 dibagi 46, ketemu 65,2. Jumlah tambahnya berapa? 65,2 dikurangi 50, ketemu 15,2. Karena orang kan nggak mungkin ya
Kalau 15 jelas kurang, maka kita bulatkan ke atas 16 orang minimalnya. Jawaban yang C. Soal selanjutnya terkait kecepatan waktu ya. Jikalau ya jarak, kecepatan, sama waktu. Nah, di sini diketahui dua truk mengangkut barang dengan tujuan yang sama dan menempuh jarak 150 kilometer. Kecepatan truk kedua 10 kilometer lebih cepat per jam dari truk pertama. Apabila waktu tempuh truk pertama 30 menit lebih lambat dari truk kedua, kecepatan truk pertama berapa gitu. Nah, kita bisa tahu nih dari sini. Kita buat yang diketahui jaraknya 150, sedangkan waktu tempuh truk kedua diketahui lebih cepat, berarti X plus 10. Jadi W untuk kecepatan truk pertama kita sebutkan X misalkan. Selisih kecepatan 2 dan 1 adalah 30 menit, dijadikan jam 0,5. Nah, jadinya. Kemudian, nah, jadi kalau kita nyari kecepatannya berapa? 150 dibagi X, kalau kecepatan truk kedua 150 dibagi X plus 10, dan selisih keduanya adalah 0,5. Maka kita bisa buat pernyataan seperti ini. Nah, kita bisa lihat. Nah, jadi kan sama nih. Nah, nah, kita harus mencari berapa nilai X-nya. Jadi kita masuk ke pemfaktoran. Kita samakan dulu penyebutnya. Nah, di sini kita samakan penyebutnya sehingga diketemukan hasil seperti ini. Kemudian kita kalikan silang lagi. X kuadrat plus 10X dikalikan 0,5. Nah, ketemu. Karena ini 150 dikurangi 150 kan 0. Jadi tinggal 1.500 sama dengan dikalikan yang bilang tadi ketemu. Nah, di sini kan ketemu nih. Agar tidak koma, kita kalikan 2 saja semua ruas. Nah, 3.000. Nah, ini kita persamaan. Nah, sudah sampai sini. Ingat, ketika mencari pemfaktoran, ini kan berarti X kali berapa kan? Jadi kita ingat kembali, kita harus nyari titik-titik dikali titik itu sama dengan negatif 3.000. Titik-titik ditambah titik sama dengan 10. Jawabannya berapa berarti? Iya, 6 dikali 5. Nah, tinggal minusnya berapa? Nih, karena ini positif, berarti kan yang minus yang besar nih, negatif 60, positif 60 ya, positif 60 sama 50. Jadi X-nya berapa? Nah, ini kan X plus 60 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 60. Jangan yang satunya X sama dengan min 50 sama dengan 0, berarti X sama dengan 50. Jadi kalau kecepatan nggak mungkin negatif dong, berarti jawabannya adalah 50 yang C. Kemudian selanjutnya yang 27. Nah, 27 terkait diskonnya. Untuk meningkatkan penjualan, toko sandang murah memberikan diskon 40% terhadap barang yang dijual. Salah satunya kemeja harga belinya 120, apabila menginginkan laba 125, harga dipasang. Ingat, berarti kita harus nyari harga jual setelah ditambah laba. Berarti kan 100 harga beli itu 100%, ditambah laba 125% dikali 120. Selain itu kan diskon. Diskon sifatnya mengurangi. Berarti harga jualnya berapa? 100 per kurangi diskon 60. Maka yang paling cepat caranya seperti ini. Labanya ditambah. Nah, ini kan untuk mencari harga jual dengan laba yang diinginkan. Kemudian kita harus mencari setelah dikasih diskon. 100 itu harga belinya, harga terus ke 60. Nanti ketemu 250, jawaban yang E. Kemudian yang 28. 28 ini kita menggunakan perhitungan seperti ini. Bisa kita lihat ya. Dalam ribuan rupiah atau tidak. Nah, rata-rata 25 karyawan dikali itu ya. Jangan salah baca tabel ya. 25 kali 750 ini ketemu total dari gaji keseluruhan. Nah, sedangkan yang lainnya yang baru diketahui itu golongan 1, 2, dan 3. Sedangkan yang 4 kan belum. Ini langsung saja 104X, nanti yang X plus 2. 100 kita cari di akhir. Nah, kemudian kita hitung, ketemu nilai X-nya. Oh, ternyata gaji golongan 4 orang itu adalah 10.400.000. Lalu nilai X di sini berapa gitu kan? Berarti X di plus 200 bagi ya dengan 10, 400. X-nya berapa? Tinggal dikurang saja. Ketemu 8.300.000. Jawabannya yang E. Lanjut yang 29. Kalau di sini baca tabel ya, selisih jumlah pengunjung terbanyak antara laki-laki dan perempuan jelas sekali ya terjadi pada bulan, yaitu benar sekali bulan Maret ya. Di bulan Maret selisihnya yang paling tinggi karena kalau kita lihat ya nih, selisihnya juga nggak seberapa. Nah, ini nggak deket banget. Nah, kita harus lihat di situ. Kemudian soal yang terakhir.
Nah, di sini ada tabel, kita disuruh mencari persentase peserta didik yang diterima paling sedikit. Ya, tadi ya perhitungnya sama ya menggunakan rumus ini. Kalau diterima dibagi dengan pembilang dari jumlah yang diterima dan tidak diterima dikali 100%. Hasilnya seperti ini. Nah, kita ketahui bahwa yang paling kecil persentasenya adalah yang 12 MIPA 4 gitu ya. Itu kurang lebih pembahasan untuk pakai dua. Apabila kurang jelas mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga bisa membantu teman-teman semua yang sedang mempersiapkan SIPD. Semoga diberikan hasil yang terbaik. Ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.